Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Attadantang paratena bahuna pinaha paye attadat dhamapin nyaya sadat tapasuto siang. Janganlah karena demi kesejahteraan orang lain lalu seseorang melalaikan kesejahteraannya sendiri. Setelah memahami tujuan akhir bagi diri sendiri, hendaklah ia teguh melaksanakan tugas dan kewajibannya. Bapak Ibu saudara-saudari sedama yang berbahagia, Sotihotu Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara-saudari sedama yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pandangan Buddhis terhadap HAM atau hak asasi manusia. Bapak Ibu saudara-saudari sedama, tentunya kita telah ketahui melalui berbagai media di berita mengenai kasus-kasus yang berpotensi melanggar HAM di masa corona. Tercatat ada beberapa peristiwa yang berpotensi menjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pada saat ini virus corona sudah menyebar di berbagai negara dan di wilayah lain di seluruh dunia. Respon terhadap pandemi ini berpotensi mempengaruhi hak asasi manusia puluhan, ribuan, bahkan jutaan orang. Seperti halnya hak seseorang atas kesehatan, hak asasi manusia tentang pembatasan informasi, diskriminasi, terus kemudian kebebasan untuk bergerak, kebebasan untuk berekspresi, kemudian hak-hak sosial, ekonomi, dan sebagainya. Hak-hak ini dapat dibatasi, tetapi hanya jika pembatasan ini memenuhi prinsip-prinsip kebutuhan, proporsionalitas, dan legalitas. Bapak Ibu saudara-saudari sedama, agama Buddha mengenal, mengajarkan, serta menganjurkan umatnya untuk patuh dan tunduk terhadap hukum. Sesuai dalam kutipan, barang siapa yang bekerja sesuai dengan hukum, maka ia akan berada di tempat yang pasti dan aman. Barang siapa yang bekerja melenceng atau tidak sesuai dengan hukum atau menyimpang dengan hukum, maka ia akan menjadi korban keadaan. Dalam hal ini terdapat 3 macam hukum, yakni hukum adat, hukum negara, hukum dhamma atau hukum alam. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia, karena seseorang juga merupakan manusia yang memiliki
hak serta kewajiban. Kemudian hak ini diperoleh sejak di dalam kandungan, baik itu hak untuk memperoleh asupan gizi, hak untuk dilahirkan, hak untuk berkembang, tumbuh, hak untuk memperoleh pendidikan dan sebagainya. Kemudian seseorang telah ini hak tidak bersumber dari segala kedudukan atau kewajiban tertentu. Hak merupakan hak-hak yang bersifat universal. Karena itu setiap manusia juga memiliki hak untuk memperoleh kemerdekaan, keadilan, serta perdamaian. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, hak menyangkut hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitar. Ini merupakan keistimewaan di dalam agama Buddha, karena di dalam agama Buddha membahas tentang HAM ini tidak sekedar hubungan antara manusia dengan manusia, melainkan hubungan HAM di mana menjaga hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, HAM yang berhubungan antara manusia dengan lingkungan sekitar. Sang Buddha telah memberikan nasihat di dalam Cula Sila di Digha Nikaya bahwa jika lingkungan rusak maka akan membahayakan manusia, dan juga ketika moralitas manusia yang tidak baik juga akan merusak alam. Dengan nasihat di dalam Cula Sila atau di dalam Digha Nikaya bertujuan agar manusia tidak merusak tanaman serta lingkungan sekitar, dan juga bentuk-bentuk kehidupan makhluk yang lebih kecil atau makhluk sekecil apapun. Hal ini juga dimuat di dalam Wanaropa Sutta mengenai penanam hutan. Bagi siapa jasa selalu meningkat di siang hari maupun malam hari, siapakah orang-orang yang dapat menuju surga? Siapakah orang-orang yang mantap dalam dhamma? Siapakah orang-orang yang memiliki moralitas? Yakni mereka yang telah membangun taman atau hutan, orang-orang yang membangun jembatan, orang-orang yang merawat tempat untuk minum dan sumur, kemudian orang-orang yang telah memberikan tempat tinggal. Selain itu, mengenai kewajiban seseorang terhadap lingkungan sekitar juga dimuat di dalam Dhammapada di Pupawaga ayat 49. Bunyinya seperti ini. Ya tapi bamaro bang warna kandang akhir tayang paletik rasa ada ya ewang kami muni cari, bagaikan seekor kumbang yang mengumpulkan madu dari bunga ke bunga tanpa merusak warna dan baunya. Begitu seorang samana yang mengembara dari desa ke desa. Hendaknya kita juga demikian ketika kita memanfaatkan sumber daya alam, maka kita juga perlu melestarikan, menjaga lingkungan alam tersebut. Karena perlu kita ketahui bahwa keinginan tidak pernah ada habisnya, tetapi alat untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan sangatlah terbatas. Oleh karena itu kita juga perlu
memperlakukan lingkungan dengan bijak. Hal tersebut merupakan menjaga HAM antara manusia dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya kita akan bahas mengenai HAM dalam pandangan Buddhis, yakni hubungan manusia dengan manusia atau dengan pihak lain. Ketika seseorang atau umat Buddha yang melaksanakan Pancasila Buddhis dengan baik, maka ia juga telah menjaga hak asasi manusia. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, Pancasila Buddhis butir ke-1. Panatipata Wiramani Sikapadang Samadhyami. Saya bertekad melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Hal ini sesuai dengan HAM yang berupaya untuk menjaga atau melindungi hak untuk hidup. Kemudian Pancasila kedua, Adinadana Wiramani Sikapadang Samadhyami. Saya bertekad untuk melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Sesuai dengan HAM juga, HAM melindungi hak kepemilikan atau harta benda miliknya. Kemudian Pancasila ketiga, Kamesumi Cacara Wiramani Sikapadang Samadhyami. Saya bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan asusila. Di dalam HAM juga menjelaskan bagaimana cara menjaga hak untuk hidup harmonis. Kemudian yang sila keempat, Musawada Wiramani Sikapadang Samadhyami. Saya bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar atau berucap salah. Di dalam HAM juga menunjukkan bagaimana cara melindungi hak tentang kebenaran. Kemudian yang terakhir, sila kelima, Surameraya Majapama Datana Wiramani Sikapadang Samadhyami. Saya bertekad untuk melatih diri menghindari minuman atau mengonsumsi barang-barang yang dapat lemahnya kesadaran. Hal ini juga sesuai dengan HAM, di mana HAM juga melindungi seseorang untuk hidup tenang dan damai. Hal tersebut merupakan pelestarian atau penjaga hak asasi manusia dengan cara pelaksanaan Pancasila Buddhis. Selain itu, Sang Buddha juga memberikan nasihat di dalam Sigalowada Sutta mengenai hubungan timbal balik atau 6 arah kewajiban, hak dan kewajiban. Yang pertama, arah timur sebagai simbol hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak. Yang kedua, arah selatan sebagai simbol menjaga hubungan hak dan kewajiban antara guru dengan siswa. Yang ketiga, arah barat sebagai simbol hubungan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kemudian yang arah utara sebagai simbol menjaga hubungan hak dan kewajiban antar saudara atau sahabat. Kemudian yang ke arah atas, hubungan timbal balik atau menjaga hak dan kewajiban antara rohaniawan dengan umat. Yang terakhir arah bawah, yakni menjaga hubungan hak dan kewajiban antara bos dengan karyawan atau majikan dengan pelayan. Ketika seseorang itu dapat melaksanakan Pancasila Buddhis serta menjalankan
kewajiban, hak sesuai dengan Sigala Wada Sutta tentunya juga telah menjaga hak asasi manusia. Agar persoalan HAM dapat didudukan pada proporsi yang sebenarnya, maka manusia harus memiliki kebebasan. Yang pertama, kebebasan dari rasa benci, kebebasan dari keserakahan, kebebasan dari kebodohan batin. Dengan demikian, penegakan HAM tidak dipengaruhi oleh kebencian dan permusuhan. Oleh karena itu, manusia yang memiliki batin yang luhur atau sesuai dengan Brahma Wihara, mengembangkan Brahma Wihara, pertama meta, karuna, mudita, dan upeka, cinta kasih, kasih sayang, simpati, batin seimbang, serta melaksanakan Pancasila Buddhis, maka ia telah berarti menjaga atau menghargai, melindungi hak asasi manusia. Seperti yang telah saya bacakan di dalam Dhammapada di Attawagga ayat 166, hendaknya seseorang tidak melalaikan kesejahteraannya sendiri demi kesejahteraan orang lain, tetapi alangkah lebih baiknya untuk menjaga hak dan kewajiban agar semua dapat berjalan dengan baik tanpa merugikan satu sama lainnya. Begitu juga mengenai wabah saat ini yang memberikan dampak cukup besar, tentunya dalam memberikan protokol kesehatan, keamanan, serta memberikan pelayanan sesuai dengan hak serta kewajiban. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai penutup. Sape sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihatu, Namo Buddhaya.